Ini mari kita bangun sekarang kecerdasan spiritual kita. Pertama-tama diawali dari penerimaan, ridho terhadap situasi kita hari ini apapun itu. Jadi awal ridho ini akan jadi kunci. Awal penerimaan ini akan jadi kunci. Kalau di awal kita sudah tidak terima, kita sudah menyangkal, kita sudah tidak puas, sulit kita menghidupkan kecerdasan spiritual kita. Yang ada hanya mengeluh-mengeluh, protes-protes, dan lain sebagainya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya. Terus. Nah, sekarang saatnya kita latihan. Spiritual step. Langkah apa saja sih yang harus aku lakukan biar aku tambah cerdas secara spiritual? Nah, diawali dari kesadaran kekinian kedisinian. Nah, ini mari kita bangun sekarang kecerdasan spiritual kita. Pertama-tama diawali dari penerimaan, ridho terhadap situasi kita hari ini apapun itu. Jadi awal ridho ini akan jadi kunci. Awal penerimaan ini akan jadi kunci. Kalau di awal kita sudah tidak terima, kita sudah menyangkal, kita sudah tidak puas, sulit kita menghidupkan kecerdasan spiritual kita. Yang ada hanya mengeluh-mengeluh, protes-protes, dan lain sebagainya. Maka yang pertama penting kesadaran kekinian kedisinian. Jadi cuma untuk menerima itu kan kita harus tahu yang kita terima itu apa. Nanti jangan-jangan ada yang bilang, kok tidak ada yang ngirim Pak, saya nerima apa juga. Jadi situasi kita hari ini, kondisi kita hari ini. Nah, untuk tahu situasi yang harus kita terima, disitulah pentingnya ilmu. Jadi pengetahuan, baik tentang diri kita maupun tentang situasi lingkungan di sekeliling kita. Oh iya, saya sadar aku ini sampai detik ini masih orangnya pemarah. Saya terima dulu. Jadi banyak orang yang pemarah tapi tidak ngaku kalau dia pemarah. Maka kesadaran untuk kekinian kedisinian itu penerimaan diri yang itu diawali dari ilmu, pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Aku ini tipe yang orang gimana sih? Nah, diterima dulu, jangan diingkari, jangan denial. Kalau sudah, baru niat, azam yang kuat, niat. Saya masih pemarah, saya tahu, tapi aku akan berusaha untuk lebih baik. Nah, ini niat untuk jadi lebih baik. Setelah kita terima diri kita apa adanya. Jadi ridho, niat. Kemudian yang ketiga, refleksi tentang hakikat diri kita yang sejati. Kalau ini ideal. Aku itu seharusnya bagaimana sih? Nah, ini idealnya yang nomor 3. Jadi ini mungkin aspek tafakurnya. Yuk kita pikir, aku itu harusnya gimana? Mengapa sih Allah itu menjadikanku seorang muslim yang hidup di Indonesia, di desa ini, punya saudara seperti ini, teman-temanku kok tipenya gitu semua, dan lain sebagainya. Jadi kita memahami, kalau begitu aku harus apa? Aku harus bagaimana? Diriku harus dibentuk seperti apa? Nah, ini refleksi tentang hakikat diri kita. Kemudian saatnya berjuang, niat yang kuat,
kemudian kita tahu target tujuan kita yang ideal tadi, kemungkinan kita akan bertemu banyak halangan dan rintangan. Di situ saatnya kita menaklukkannya. Jadi kita mungkin ketemu kemalasan kita sendiri, kita ketemu teman yang tidak mendukung kita, macam-macam. Nah, itu halangannya. Saatnya kita menaklukkannya. Tapi lagi-lagi kita juga harus ngerti ilmunya. Jadi nanti di setiap tahap itu kuncinya ada di ilmu. Kita harus tahu halangannya apa. Oh, ternyata halangannya itu nafsuku sendiri. Oh, ternyata halangannya itu lingkungan sekelilingku. Oh, ternyata halangannya itu. Nah, ini yang harus dibersihkan. Kalau dalam tasawuf, ini fase ketika kita bersih-bersih diri, namanya takholli. Setelah itu kita belajar kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita tempuh untuk meningkatkan diri. Saya itu bisa lebih baik kalau pakai jalan ini. Pakai jalan ini juga bisa, pakai jalan itu juga bisa, Pak. Ada banyak kemungkinan. Nah, tapi dari banyak jalan nanti kita pilih satu kan tentunya. Yo, ada banyak jalan kan tidak mungkin kita pilih semua. Nanti pening sendiri. Kalau sudah kita pilih satu, ya kita jalan di satu itu. Meskipun kita sadar orang lain mungkin ngambil jalan yang berbeda, monggo saja. Dan kita komitmen di jalan yang satu itu. Fokus di jalan yang kita ambil untuk memperbaiki diri tadi. Banyak kita hari ini sudah menetapkan mengambil satu jalan, tapi tidak fokus di jalan yang diambil, malah fokus di jalannya orang lain untuk mencari keburukannya jalannya orang lain. Hari ini kan banyak begitu. Saya sudah ambil rute ini deh, tapi kita tidak jalan-jalan. Yang kita lakukan hanya ngeritiki orang lain yang ambil jalan yang berbeda. Wah, jalanmu salah, jalanmu sesat ke sana, yang benar ke sini, yang paling bagus ini. Jadi kita ribut menyalahkan jalannya orang lain, tapi kita sendiri tidak jalan-jalan di rute yang sudah kita ambil. Nah, ini juga blunder. Jadi kita tahu yang baik yang mana, tapi tidak kita jalankan. Nah, ini bagi saya blunder, apalagi kemudian kerjaan kita hanya mengkritik kiri kanan orang yang berbeda dengan kita. Jadi makanya yang terakhir itu komitmen di satu jalan meski tetap sadar ada banyak jalan yang lain. Nah, ini rute-rute untuk menghidupkan kecerdasan spiritual. Diawali dari kesadaran dan penerimaan, dilanjutkan dengan niat, kemudian merenungi hakikat, selanjutnya menyingkirkan halangan, mempertimbangkan macam-macam jalan, dan pada akhirnya berjalan. Ngambil satu rute yang kita tempuh untuk meningkatkan kapasitas spiritual kita. Kalau kita sukses, kita akan dapat 5 hal itu. Entah satu di antaranya, entah 2 di antaranya. Alhamdulillah kalau bisa 5 di antaranya. Kalau 5 ya berarti bukan di antaranya ya, 5-5-nya. Nah, namanya spiritual gift. Kalau ini mengikuti dana Zohar tadi. Spiritual gift itu ada 5. Yang pertama, the gift of discernment. Jadi kemampuan atau anugerah mampu mencerna. Jadi anugerah mampu mencerna itu kemampuan kita untuk memahami. Itu anugerah. Kalau yang tadi diberi langsung pengetahuan oleh Allah, saya sebut laduni tadi, itu namanya the gift of knowledge, pengetahuan, anugerah yang kedua. Sebenarnya kita mampu memahami sesuatu itu sudah anugerah. Tidak usah menunggu jadi orang laduni yang tiba-tiba ngerti apa. Tidak. Kamu bisa memahami sesuatu itu sudah anugerah. Banyak orang yang mati-matian ingin memahami, tidak bisa paham-paham. Itu anugerah.
Loh, ngaji malam hari ini itu ada yang pahamnya 10%, ada yang paham 20%, ada yang tidak paham belas ini ngomong apa sejak tadi. Loh, kemampuan memahami itu anugerah sudah. Jangan menunggu, Pak saya belum dapat ilmu laduni berarti Allah tidak sayang saya level. Tidak, kamu bisa memahami saja itu sudah anugerah spiritual yang luar biasa. Nah, ada level 2-nya anugerah apa? The gift of knowledge. Kalau ini pengetahuan, kalau itu ya mirip intuitif laduniah tadi kalau ini ya. Memang kadang-kadang kita kejar tidak dapat-dapat, tiba-tiba oleh Allah dianugerahi pengetahuan. Ini namanya the gift of knowledge. Kita baca-baca buku tidak dapat ide, lagi nongkrong di angkringan malah wah ada ide baru nih. Itu namanya the gift of knowledge. Jadi bagian dari sayangnya Allah pada kita, spiritual gift. Yang ketiga, the gift of wisdom. Kalau ini lebih dalam daripada sekedar knowledge. Wisdom itu kemampuan kita menemukan hubungan antara pengetahuan dengan kehidupan nyata. Itu namanya wisdom. Jadi kalau tadi kan sekedar pengetahuan, kalau wisdom itu kita tahu pengetahuan ini pasnya digunakan, manfaatnya digunakan itu di mana, kapan, dalam situasi apa. Ini namanya wisdom. Jadi, makanya filsafat itu cinta kebijaksanaan, love wisdom. Berarti dia tidak sekedar berhenti di kebenaran, tapi dia juga membahas bagaimana kebenaran ini pasnya digunakan, kapan, dalam situasi apa, untuk apa. Nah, ada yang lebih dalam daripada wisdom, yaitu the gift of prophecy. Kalau ini bahasa literalnya nubuat. Kalau dalam Islam nubuwah. Kalau ini secara umum biasanya diartikan orang yang punya profesi itu orang yang bisa membaca secara luas dalam segala sesuatu, tidak hanya di masa kini tapi juga di masa depan dan masa lalu. Ini orang yang mendapatkan anugerah profesi jauh lebih dalam daripada wisdom, karena jangkauannya jauh lebih luas, lebih dalam, lintas waktu. Ini namanya profesi nubuah. Kalau dalam Islam jenisnya kenabian. Ada lagi yang lebih dari itu, namanya the mind of God. Kalau diterjemahkan letterlek itu seperti pikiran Tuhan. Ini orang hidup yang, kalau bahasanya tasawuf itu, kalau berjalan ya Tuhan jadi kakinya, kalau melakukan sesuatu Tuhan jadi tangannya, kalau melihat Tuhan jadi matanya. The mind of God. Orang yang keinginannya sudah selaras persis dengan keinginannya Tuhan. Ini lebih tinggi. Ini spiritual gift. Anugerah spiritual yang mungkin diperoleh orang yang cerdas secara spiritual. Dari level paling biasa namanya kemampuan memahami, sampai pengetahuan, sampai wisdom lebih tinggi, bisa sampai profesi, bisa sampai mind of God. Sufi-sufi tertentu itu kadang orang menyebutnya sampai di level mind of God. Baik, ya ini gambaran saja. Setelah tadi berusaha macam-macam, sekarang ada buahnya. Yuk, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi buah dari sisi kapasitas spiritual, kalau ini buah dari sisi hidup konkret kita. Orang yang cerdas spiritual itu orang yang hidupnya pertama semangat dan seimbang. Jadi bukan orang yang loyo, males-malesan, rebahan tidak jelas, tapi semangat, penuh semangat. Dan seimbang. Seimbang itu ya tidak terlalu kayak tadi, tidak terlalu berat di spiritualnya saja, melupakan emosional, melupakan intelektual, tapi yo imbang, ya dunia ya akhirat, ya lahir ya batin. Tidak kok batinnya canggih luar biasa tapi lahiriahnya sakit-sakitan, tidak. Seimbang.
Jadi semangat dan seimbang. Kemudian orang yang cerdas spiritual itu biasanya mampu mengontrol diri dan mengontrol emosinya. Karena saya bilang tadi ya, spiritual intelijen atau kecerdasan spiritual itu mengatasi semuanya. Jadi tidak mungkin orang cerdas spiritual tidak cerdas secara intelektual, tidak cerdas secara emosional. Pasti sudah ada di level tertentu dalam hal intelektual maupun emosional. Jadi dia pasti mampu mengontrol diri dan emosi. Kemudian reflektif dan introspektif. Jadi mampu muhasabah. Orang yang hidupnya tidak asal-asalan, tapi hidup yang serba hati-hati, penuh refleksi. Nah, kemudian cerdas spiritual itu orang yang siap naik dan siap turun. Dalam tanda petik ya. Nanti jangan diartikan letterlek. Jadi siap naik itu orang yang sukses, ayo siap mentalnya. Gagal juga tidak masalah, siap juga. Ditakdir seneng, alhamdulillah. Ditakdir susah, ya innalillah, semuanya miliknya Allah. Nah ini orang yang cerdas secara spiritual. Bukan orang yang kalau seneng lupa diri, kalau susah putus asa. Berarti kurang cerdas secara spiritual. Kemudian cerdas spiritual adalah orang yang mau berjuang sekaligus mau berkorban. Jadi ya ndak nyari enaknya saja terus. Banyak orang yang ketika berjuang, ayo siap aku berjuang. Begitu ditagih pengorbanannya, nanti dulu kalau itu. Ayo wis kita sukseskan program kita ini. Tapi ini biayanya besar loh. Oh, kalau itu nanti dulu. Pokoknya kalau ditantang siap, tapi begitu ditagih pengorbanan terus mengkeret semua. Nah, orang yang cerdas spiritual loh, siap berjuang sekaligus siap berkorban. Nah, termasuk yang keenam, cerdas spiritual itu hidup dalam cinta dan pengabdian. Jadi hidup yang tidak egois, hidup yang ingin kesuksesan tidak dinikmati sendiri tapi juga berbagi dengan yang lain. Penuh cinta dan pelayanan pada sesama. Nah ini ciri-ciri cerdas spiritual. Nah sekarang strateginya. Ini tipsnya. Ada rumus hati. Heart. Ini singkatannya. Ini biar kayak stand up itu terus ada singkatannya. Nah, H hanya adalah heal in his presence. Jadi hidup yang sehat di hadapannya. Jadi H itu simbol orang yang sebut saja kalau bahasa agama khusyuk. Makanya itu manifestasi huruf H itu mindfulness. Hidup yang sungguh-sungguh, hidup yang khusyuk, tidak asal-asalan. Jadi makan ya dinikmati makannya serius sungguh-sungguh. Tidur ya tidur yang serius sungguh-sungguh. Kita kan jarang tidur serius hari-hari ini. Kita selalu ketiduran. Ya kan? Saya tidak tahu apa kalau teman-teman ini masih tidak kayak waktu kecil dulu. Cuci kaki, cuci tangan, terus ke atas tempat tidur, terus berdoa, terus tidur. Kan sekarang tidak begitu. Pokoknya capek ya ke atas tempat tidur, baca HP sampai ketiduran. Jadi kita tidak pernah tidur, yang ada kita ketiduran. Pasti tidak menikmati tidur. Tidak mindful. Padahal setiap aktivitas yang baik, yang bermanfaat, kalau mindful itu pasti manfaat dan efeknya luar biasa untuk hidup kita. Kalau serius, tapi seringkali karena kita tidak serius, ya kita tidak dapat banyak manfaat dari situ. Sholat, ngobrol, ngaji, silaturahim, baca buku, dan lain sebagainya, itu kan aspek-aspek yang kegiatan-kegiatan yang baik dalam hidup kita. Tapi karena kita tidak sungguh-sungguh, tidak mindful tadi, ya efeknya jadi tidak maksimal.
Yuk kita nikmati ya apapun aktivitas kita. Sekedar minum teh, minum kopimu itu coba sekali-sekali dinikmati, dirasakan benar. Wong sekarang teman-teman makan saja kan didampingi HP. Jadi sambil makan, sambil nyekrol Instagram, sambil lihat Twitter, jadi makannya tidak dinikmati. Kadang-kadang kita tidak tahu, mungkin laukmu diambil temanmu, apa kamu tidak, loh kok tiba-tiba habis. Nah, yuk heart yang pertama, heal in his presence. Yuk hidup yang serius, yang sungguh-sungguh, dinikmati setiap hembusan nafas, setiap detik yang engkau alami. Yang kedua huruf E, engage with purpose. Kalau ini yo hidup dengan penuh tujuan, jangan asal-asalan. Saya Pak ingin target ini, jangka pendeknya ini, jangka menengahnya ini, jangka panjangnya ini. Ini untuk pendidikan, kalau ini untuk agama, kalau ini untuk hidup bersama sosial, boleh. Catat saja biar tidak lupa target-target, tujuan-tujuan. Akan membuat hidup lebih bersemangat. Jadi engage with purpose, hidup yang terlibat dengan tujuan. Kemudian ada huruf A, I, achieve with gratitude. Yuk berjuang sungguh-sungguh tapi dengan penuh rasa syukur. Jadi tidak dengan kecewa, tidak dengan dendam, tidak dengan kebencian, tapi dengan penuh rasa syukur. Itu akan membuat hidup menyenangkan, membahagiakan. Kemudian huruf R, rise with patience and humility. Meningkatlah dengan sabar dan kerendah hatian. Kalau ini butuh penataan emosi, emotional regulation. Yuk kita meningkat, tapi yuk jangan kesusu, ada tahapan-tahapannya yang sabar. Kemudian thrive with compassion. Kalau ini kasih sayang dan pelayanan. Jadi mari mengupgrade, meningkatkan hidup kita dengan kasih sayang. Nah, jadi ini rumus dari hati, namanya hati. Mindfulness, kemudian purpose, gratitude, emotional regulation, compassion, and service. Ini akan jadi kunci jadi kita orang yang cerdas secara spiritual. Nah, wah ini tulisannya kecil-kecil. Pasti tidak terbaca. Saya ambil strategi dari 3 tokoh. Yang pertama Dana Zohar tadi. Kata Dana Zohar, SQ yang tinggi menuntut integritas pribadi yang paling kuat. Menuntut kita untuk terbuka terhadap pengalaman di mana kita mampu untuk melihat kehidupan dan orang lain secara segar, seolah-olah melalui mata seorang anak. Untuk belajar bagaimana memanfaatkan intuisi dan visualisasi kita sebagai jalan yang kuat untuk menggunakan pengetahuan batin kita dalam membuat perbedaan. Saya baca kayak gini, saya yakin teman-teman tidak paham. Ini menuntut agar kita berhenti berlindung pada apa yang kita ketahui dan terus-menerus mengeksplorasi dan seterusnya, itu dari buku terjemahannya. Jadi nanti ya saya jelaskan saja. Saya baca dulu. Yang kedua dari Hank Schramm. Intinya sama, 3 strategi ini. Apa yang menjadi nasihat terbesar sepanjang masa? Kata Schramm, tetaplah seperti anak kecil. Sebenarnya nasihatnya Dana Zohar tadi juga mirip. Menyuruh kita yuk murni lagi seperti anak kecil. Anak kecil itu bagaimana? Terbuka. Terbukalah. Jadilah petualang. Ingin tahu. Bersemangatlah untuk belajar. Bersikaplah tulus. Paling tidak untuk dirimu sendiri. Jangan menghakimi. Akui keajaiban hidup dan pengalaman luar biasa yang dibawanya. Nah, Dana Zohar, Hank Schramm itu mengajarkan kita, ayo meniru anak kecil saja. Tidak usah belajar ruwet-ruwet. Anak kecil itu
lebih prospek secara spiritual. Yang pertama apa? Mereka terbuka, petualang, ingin tahu, semangat belajar. Anak kecil itu kan masih rasa ingin tahunya tinggi. Apa-apa ditanyakan. Sementara kita yang besar itu cenderung merasa sudah tahu. Nah, ayo seperti anak kecil lagi, semangat belajarnya tinggi. Kemudian tulus. Anak kecil itu tidak malu kalau bilang tidak tahu. Bilang suka ini, tidak suka itu. Kalau anak kecil kan tidak malu dia. Aku ingin ini, aku ingin itu, tidak suka ini, tidak suka itu, tulus. Kita tambah besar, tambah palsu. Kadang-kadang kita seneng tapi bilangnya enggak. Kamu seneng ya? Enggak, kata siapa misalnya. Padahal ya seneng. Kita tambah lama tambah palsu. Kita takut bilang apa adanya. Seneng sih, tapi apa ya dia mau padaku, kan lebih positif untuk dirimu. Bersikaplah tulus, jangan menghakimi. Kita tambah besar, tambah banyak ilmu, rasanya lebih suka menghakimi. Oh ini anak soleh, kalau ini setengah soleh, oh kalau itu solehnya tinggal 1/4. Ini kita itu senengannya menghakimi, memberi label-label. Kalau anak kecil kan tidak begitu. Anak kecil apa saja dinikmati. Dan mengakui segala momen, menikmati segala pengalaman yang luar biasa yang dia alami. Kalau mengalami apa kan heboh anak kecil itu. Wow seneng. Kalau kita kan kadang agak jaim. Padune seneng tapi gengsi nanti. Masuk dianggap nggak ngerti kan, malu kan. Tapi enggak, kalau anak kecil itu seneng-seneng aja. Tidak seneng ya tidak seneng saja. Nah kita sekarang banyak terdistorsi, kehilangan ketulusan kita, kehilangan semangat belajar kita. Nah, terakhir ada dari Peter Shepard. Ini juga strategi. Dia mengkritik kita. Kelangsungan hidup itu cirinya hewan. Motivasinya ketakutan. Sekedar survive, kelangsungan hidup itu kan survive. Itu tidak cocok untuk makhluk spiritual. Kalau makhluk spiritual seperti kita, itu keingintahuan, kasih sayang, dan kreativitas. Itu kuncinya. Motivasinya cinta. Nah, jadi kalau jawaban kita hidup yang penting jalan, yang penting hidup, yang penting sehat, nyaman kan gitu aja, itu tidak manusia. Kalau sekedar nyaman ya binatang juga nyari nyaman, nyari enak, dan nyari hidup. Kalau manusia tidak di situ. Kalau sekedar itu ya level kita turun. Makhluk spiritual itu cirinya ingin tahu, kasih sayang, dan kreativitas. Jadi melahirkan hal-hal yang baru. Nah ini dari Peter Shepard. Baik, ringkasnya. Ini kok tiba-tiba ringkasnya. Manusia cerdas spiritual itu profilnya seperti itu yang saya tulis. Dia mengenali dirinya dan dari sekitarnya. Kemudian menjalani hidup dengan tulus dan rendah hati. Dia sadar batas pengetahuannya. Percaya pada kebijaksanaan hidup. Percaya pada kebijaksanaan hidup itu kalau dapat sedih dia tahu ya memang saatnya sedih, sunatullahnya begitu. Apapun yang terjadi pasti itu versi terbaik seperti yang dirancang oleh Tuhan. Kemudian tidak tertarik menjadi apa yang orang lain inginkan. Jadi kalau dia ingin sesuatu ya dia sampaikan. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terdistraksi. Kemudian bijaksana, kemudian dermawan, memberi tanpa mengharap balasan, kemudian orangnya tenang, tidak mudah panik, tidak mudah heboh. Kemudian merangkul siapapun yang hadir dengan rasa bersyukur. Jadi tidak milih-milih orang, tidak memilah-milah orang, melabel-labeli orang. Membersihkan diri dari keterikatan dunia. Dan yang terakhir, menspiritualkan pengalaman. Menspiritualkan pengalaman itu tadi ya, pengalaman apapun dihubungkan dengan Tuhan, dihubungkan dengan yang maha tinggi.
Uang itu duniawi, kita spiritualkan dengan cara kita menyedekahkannya. Kambing kita itu harta duniawi, kepemilikan duniawi, kita spiritualkan dengan cara kita korbankan. Jadi ini namanya menspiritualkan pengalaman. Makan kita itu sebenarnya urusan perut saja, kesehatan duniawi biasa. Kita spiritualkan dengan cara kita niat makan biar kuat jasmani rohani untuk ibadah menjalankan amanat hidup dari Allah. Ini namanya menspiritualkan pengalaman. Jadi pengalaman apapun kita sambungkan dengan yang maha tinggi, dengan Allah. Baik, saya kira itu. Masih ada beberapa quotes yang saya bawa sehubungan dengan kecerdasan kita hari ini ya. Ini ada kritik dari Martin Luther King Jr. Kapan-kapan kita angkat beliau di ngaji filsafat. Kata Martin Luther King, kekuatan ilmiah kita hari ini itu sebenarnya telah melampaui kekuatan spiritual kita. Kita mampu membuat peluru kendali, tapi kita tidak mampu mengendalikan diri. Jadi kita bisa membuat peluru yang bisa kita kendalikan. Padahal peluru itu kan sulit untuk dikendalikan, tapi kita bisa. Sayangnya kita tidak mampu mengendalikan diri. Jadi ini PR kita, maksudnya intelijensi intelektual kita luar biasa, tapi emosi dan spiritual kita masih tidak secanggih intelek kita. Ini kritiknya Martin Luther King. Ada lagi Charles Bukowski. Kata Bukowski, problem dunia masa kini itu adalah orang-orang pintarnya penuh keraguan, sementara yang bodoh penuh percaya diri. Ini masalah ini hari ini ya. Yang pinter-pinter itu ragu-ragu. Wah, saya ngomong gini ini nanti manfaat apa enggak, nanti menyinggung orang apa enggak. Nah, akhirnya enggak ngomong-ngomong sing pinter. Sing bodoh-bodoh ngomong terus dengan PD-nya apa wae di-share. Nah, ini problem ya, problem dunia masa kini. Orang-orang pinternya penuh keraguan, sementara orang-orang bodohnya penuh percaya diri. Harusnya yang pinter ya percaya diri, mau ada ilmunya. Yang bodoh, yang ragu-ragu, aku ini tidak ngerti apa pantas ngomong. Tapi sekarang kebalik. Baik, ada lagi quotes. Kalau ini filosof, menurut saya menarik. Agustinus. Jadi Tuhan seakan-akan tidak mengindahkan doa kita, padahal dia selalu siap memberikan cahayanya kepada kita. Bukan cahaya yang terlihat, tetapi cahaya intelektual dan spiritual. Namun kita tidak selalu siap untuk menerimanya, karena kita menjauh dan mengabaikannya demi keinginan akan hal-hal yang sementara. Jadi Tuhan itu sebenarnya siap dan telah memberikan kita anugerah-anugerah yang luar biasa. Tapi sayangnya kita tidak siap. Kenapa tidak siap? Yang kita minta hal-hal yang biasa-biasa dan sepele. Sehingga apa? Wadah kita tidak cukup untuk menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga terus kita protes, ya Allah aku minta ini saja kok tidak dikabulkan. Padahal Allah sudah memberi yang jauh lebih luar biasa daripada yang dia minta. Ini katanya Agustinus. Sayangnya karena kita fokusnya pada hal-hal remeh yang kita minta, sehingga anugerah Allah yang luar biasa itu meleset. Tidak bisa kita terima. Jadi ini situasi kita, kata Agustinus. Ya Allah, semoga nanti saya kalau ujian mata kuliah ini nilainya ya minimal B lah ya. Itu kan kecil. Itu urusan sederhana sekali yang kita minta. Padahal Allah itu anugerahnya jauh lebih besar dari itu. Katanya Agustinus, cahaya intelektual, cahaya spiritual. Karena kita menyiapkan wadah yang sangat kecil, akhirnya anugerah Allah yang sangat besar tidak tertampung. Terus kita mengeluh, seolah-olah Allah tidak memberi apa-apa, tidak peduli sama kita. Nah, ini juga perlu kita renungkan.
Jadi titik renungannya terletak jangan-jangan ada sangat banyak anugerah dari Allah yang selama ini aku abaikan. Karena aku tidak punya wadahnya, karena pintuku tertutup untuk itu, karena aku tidak tahu Allah sudah memberi sedahsyat itu. Nah, terakhir, ini dari Roy Bennett. Kata dia, more smiling, lebih banyaklah tersenyum, jangan banyak khawatir takut, lebih banyak kasih sayang, jangan terlalu banyak memvonis, menjudge orang. Kemudian banyak-banyaklah bersyukur, kurangi stres, perbanyak cinta, kurangi kebencian. Ini kunci dari kecerdasan spiritual. Banyak senyum, jangan terlalu banyak khawatir. Wajah yang khawatir itu kelihatan pasti. Kamu mengkhawatirkan masa depanmu, mengkhawatirkan kuliahmu, mengkhawatirkan saya nanti laku apa enggak ya Pak, mengkhawatirkan. Loh, itu mesti kelihatan di wajahmu. Mesti mengurangi senyummu. Perbanyak compassion, kasih sayang. Lebih fokus pada aspek yang membuat kita sama, kita sesama manusia, sama-sama hidup saat ini, sama-sama saling membutuhkan. Jangan melihat label-label yang berbeda sehingga memancing kita untuk memberi judgement, memvonis orang. Banyak bersyukur, jangan banyak stres. Terakhir, banyak cinta dan kurangi kebencian. Ini nanti menurut saya jadi kunci-kunci besarnya dari kecerdasan spiritual. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk kecerdasan spiritual.